Jadi yang satu tetap untuk yang bersih, yang satu boleh pakai untuk yang lain. Jaringan ya, gunting jaringan, demen pemotongan jaringan-jaringan. Nanti ada mungkin ada pembuluh darah tepi yang tergunting, maka boleh dilakukan kita lakukan pengkleman pada pembuluh darah tersebut. Oke. Berapa kapas? Kalau lukanya besar, tadi dari hasil pengkajian didapatkan lukanya luas, ya, maka kebutuhan ini jangan kecil-kecil gini ya, harus yang besar juga kapasnya. Kalau menggunakan perawatan luka yang biasa, maka lukanya akan dikompres dengan kasak ya. Kasaknya pun harus lembab. Tapi kalau menggunakan perawatan luka modern, maka kita nggak perlu kasak. Kasaknya cukup untuk membersihkan saja. Tutup ya lukanya ya. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Ini. Oke. Bisa lukanya kita tutup. Maka kita buka dulu plester-plester. Kemudian pada saat ngebuka tolong jangan lupa, karena ini bagian tengahnya biasanya suka ada eksudat ataukah darah dan yang lainnya, atau kadang kalau kering suka lebih lengket ya di bagian tengah. Maka kita lakukan pelan-pelan ya, dari samping kita buka perlahan-lahan. Oke, sambil kita ngobrol sama pasiennya. Oke. Kemudian lalu kita buang. Oke. Lalu kita lakukan pengkajian bagian luka nih, ya. Lihat kondisinya tadi, tepinya warnanya apa, wound bednya warnanya apa, ini termasuk grade berapa, kemudian baunya tadi ya. Kemudian lihat ada eksudat jumlahnya, kemudian warnanya kita identifikasi, kemudian bagian area sekitar luka. Oke. Kemudian baru kita bersihkan dengan kapas. Kalau misalnya lukanya tadi luas seperti ini, mau dibersihkan dengan apa silahkan, tapi akan memakan waktu yang cukup banyak ya. Satu arah dari atas ke bawah boleh sambil lakukan penekanan. Oke. Atau menggunakan tadi dengan oke. Maka kita angkat pada bagian tersebut, kita miringkan, angkat tangannya ya. Yo, simpan di sini. Maka kita lakukan penyemprotan. Kadang kalau dia nanah, warnanya putih atau kuning atau kehijauan, kadang suka ada yang nempel-nempel juga ya. Maka setelah dilakukan irigasi, kita ambil tuh bagian yang menempel tadi. Oke.
buang, ambil, buang. Oke. Kemudian kita semprot lagi. Kita bersihkan lagi. Kalau misalnya sampai dengan bersih ya, sampai ada darah yang mengalir. Kalau ada darah yang keluar, yang mengalir, nah itu yang bagus. Jangan kaget, hah ada darah gitu, jangan ya. Pingsan. Oke, pingsan. Oke, udah. Baru kemudian kita keringkan dulu. Ya. Dek, sebelah sini lagi tangannya ya. Kita keringkan. Oke. Kalau misalnya ada yang bagian yang hitam, maka kita lakukan kita ambil dengan pinset chirurgis, oke, jepit, oke, kemudian kita gunting pelan-pelan ya, guntingnya. Simpan dulu di sini, ambil lagi area yang hitamnya, kita gunting lagi, simpan lagi di sini, gunting lagi, simpan lagi sampai semuanya kelihatan ya. Kemudian biasanya kalau sudah digunting keluar darah tuh ya, kalau sudah keluar darah lagi kita ambil untuk bersihkan darahnya, kita tap lagi ya. Oke, kemudian kita gunting lagi area yang lain tuh seperti itu, tap lagi. Setelah itu baru kita bersihkan lagi dengan NaCl-nya. Ade, ayo diangkat lagi. Oke. Kemudian kita keringkan lagi. Sambil kita dep. Allahu Akbar. Oke, kemudian siapkan dressing yang akan digunakan. Oke, kita gunakan apa tadi nama ini? Oh. Kita ukur sesuai dengan kebutuhan ya. Kita ukur, gunting, kemudian baru kita pasang di area tersebut. Oke, karena ini bentuknya nggak rata, ada cekungan di dalamnya, maka di area cekungan itu kita masukkan foamnya yang sesuai ukurannya. Oke, kita masukkan. Oke, misalnya di sini ada lagi terowongan lagi, masukin lagi ya. Ada lagi terowongan di sini, masukin lagi foamnya ke dalam terowongan tersebut hingga semua lubang-lubang atau cekungan-cekungannya tertutup oleh foam. Kemudian baru di atas kita tutup lagi dengan foamnya, ya. Atau tadi kalau mau menggunakan pad, kalau kecil ya, kalau kecil kita menggunakan pad. Oke, lukanya kecil, lukanya kecil cukup dengan menggunakan pad saja. Oke, baru nanti di plester. Oke, setelah tertutup oleh foam,